Ya, marhaban ya Ramadan. Gak terasa kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Bulan di mana kaum muslim wajib menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Menjaga hawa nafsu dari mulai terbit hingga tenggelamnya matahari. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara kita menjaga supaya kita tidak ada keinginan untuk makan dan minum. Dan untuk hari ini pemirsa, seperti biasa di satu program khusus Ramadan, yaitu Menjemput Rezeki, kita akan bertemu dengan mereka yang tetap bekerja keras, tetap beraktivitas walaupun mereka tetap menjalankan ibadah wajib puasa. Hari ini saya sudah berada di Kelurahan Kergon, Bendan Kergon, tepatnya Gang 1, untuk bertemu dengan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Heri. Kita langsung cari rumahnya, di mana beliau tinggal. Ke sana. Tapi sebelumnya kita nyari-nyari dulu. Kita nanya-nanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Iya. Ada di Batik TV. Mau nanya rumahnya Mas Heri dulu nih. Ini bener ya Gang 1 ya? Iya benar, Gang 1. Rumahnya Mas Heri itu paling ujung sana, Mbak. Paling ujung sana. Iya. Kira-kira ada nggak ya jam segini di rumah? Ada barusan pulang. Ada barusan. Iya. Dengan kenalan dulu dong. Dengan Jamal. Mas Jamal. Iya. Mas Jamal ini berarti kan tetangga. Iya, tetangga dong ya, tetangga. rumahnya nggak terlalu jauh. Itu kurang lebih berapa, sekitar 50 meter kali ya? 50 meter lah, Oke. paling ujung sendiri Paling pokoknya. ujung. Mas Jamal ini di sini sudah lama? Udah lama, Pak. Berarti kenal Mas Heri juga sudah lama? Udah lama. Oh, Dari boleh kecil. sedikit Iya. ngasih tahu ke saya, Iya. Mas Heri itu orangnya gimana sih? Oke pokoknya. Mantap, Okenya seperti pekerja apa keras, dong? pekerja keras. Pekerja keras. Iya. Kerjanya gimana kalau boleh? Kerjanya serabutan, apa aja siap. Iya. Pekerja keras ya Iya, namanya. pokoknya juga pekerja seorang keras lah. Baik tapi orangnya. Baik banget. Kalau sama tetangga gimana? Maksudnya Jos, kan kadang nanti ada tanya orang, sendiri sama RT-nya, Jos pokoknya. tanya sama RT-nya. Kadang kan ada orang yang saking sibuknya kerja, Iya. pulang kerja, udah di rumah aja, nggak sosialisasi, nggak bergaul gitu. Kalau Mas Heri orangnya gimana Mas? Tetap nongkrong bareng-bareng sih di sini depan biasa. Nongkrong ngopi gitu biasa. Udah berkeluarga belum sih? Udah. Saya itu soalnya kenalnya cuma Mas Heri, rumahnya Gang 1 di Kelurahan Bendan Kergon. Anaknya 3. Anaknya 3. Iya, anaknya 3. Umurannya se-Mas Jamal atau lebih? Lebih. Lebih ya? Lebih. Oke deh. Ini saya sebelum ketemu sama Mas Heri, Iya. saya mau ini dulu dong, sedikit mengenal Mas Heri. Jadi nanti kalau saya ketemu sama Mas Heri, kayak udah kenal lama gitu ya. Oke. Berarti Mas Heri di sini udah lama ya? Di Udah, kampung udah ini lama. udah lama ya? Udah dari yang kecil. asli di sini itu Mas Heri atau istrinya? Mas Heri. Mas Heri, yang asli di sini Mas Heri. Iya, istrinya orang Klego. Istri orang Klego. Oke. Ini saya mau ke sana dulu, Iya. Mas Jamal. Terima Silakan. kasih banyak. Iya, Ya, sama-sama. terima kasih saya. Ini berarti yang mana sih ancur-ancurnya? Paling pojok sendiri. Yang paling pojok, yang ada itu. Ada ke burungnya itu ya? selatan. Iya, ada burungnya. Ada burungnya. Oke, saya Ya. mau ke sana langsung. Iya. Terima kasih Mas Jamal. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung ke sana. Hujan bener. Kirain tadi cuma gerimis. Kesini-sini semakin deres. Ini kayaknya pemirsa. Tadi Mas Jamal bilang, oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Heri betul? Betul. Ah, bener banget ini rumahnya. Halo Mas Heri, sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Saya ya dari Batik TV. Oke, boleh duduk? Boleh, Boleh boleh. duduk. Duduk dulu dong. Duduknya sini. Oke pemirsa, hari ini saya sudah duduk di ruang tamu di rumahnya Mas Heri, narasumber pertama kita di program Menjemput Rezeki, program Ramadannya Batik TV Mas Heri. Oh, iya. Oke Mas Heri, apa kabar? Bahasa baik-baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Ini sudah beberapa hari kita masuk di bulan Ramadan. Ini bagaimana untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini? Agak berat atau sama aja dengan tahun-tahun sebelumnya Mas Ya Heri? sama aja. Sama aja. Iya. Ya beginilah puasa ya. Puasa. Udah kewajiban juga, Iya, jadi mau nggak wajib. mau harus kita menjalani dengan ya seperti itulah. Oke, Mas Heri, kita boleh nggak sih mengenal Mas Heri mungkin lebih dekat lagi gitu? Mas Heri sendiri kegiatannya keseharian apa nih? Kesehariannya kalau nggak tunggu kerja kuliah itu apa itu
bikin apa itu namanya? Ya kayak ini bikin songkro. Bikin songkro, tukang kayu juga. Ya bisa. Oke, bikin songkro terus bikin apa lagi? Itu kan Macam-macam. macam-macam kalau bisa ya kayak itu kerjakan, tapi kalau nggak bisa ya enggak gitu. Iya, kalau bisa dikerjain, kalau enggak ya enggak lah. Terus mau kalau enggak bisa dikerjain terus bingung gimana Iya. caranya. Oke, tukang kayu bikin songkro ini kan butuh tenaga juga, butuh keahlian juga gitu ya? Iya. Nah, Mas Heri dapat dari mana keahlian untuk bikin Pengalaman, songkro, lihat-lihat. bikin lemari? Ah, Pengalaman lihat-lihat. apa pengalaman? Dari kapan? Lihat-lihat. Hah? Dari kapan? Bikin mainan juga. Dari kapan punya pengalaman jadi tukang kayu gitu, Mas? Ya dari Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Mas ya? Dari zaman itu, ngobrolnya ya itu Pokoknya kayaknya udah lama? udah lama. Udah ya, lama. Oke, Udah dulu ya lama. pernah ikut orang? Ya pernah. Pernah ikut orang bantu ini iya. di lihat-lihat, perkayuan gitu? lihat-lihat itu tuh. Tadi kan aku sempat ketemu orang nih Ah. yang ngasih bocoran tentang Mas Heri sendiri. Mas Heri sudah berkeluarga, anaknya 3 bener ya? Iya. Siapa aja? Kalau boleh kenal dengan anak-anaknya namanya siapa aja? Yang paling besar umur berapa? Yang paling kecil umur berapa? Yang paling besar umur berapa sih ya? Iya biasa ya Bapak itu kadang suka Lupa. susah untuk mengingat-ingat umur anak iya, gitu. iya. Yang inget pasti istri gitu kan. Yang jelas itu kelas berapa? Yang Udah sekolah? besar udah kelas 6. Kelas Yang 6 ini kelas SD. Yang kedua kelas 1 ini Kelas 1. TK. Oh, berarti kelas 6, kelas 1 dan kelas dan TK, gitu iya. ya. Jadi mungkin umurnya sekitar 10 tahun ya, kelas 1 sekitar 6 tahun 7 tahun Iya. dan TK 4 tahun 5 tahun gitu ya? Iya. Oke deh. Mas Heri sendiri lahirnya kapan sih Mas kalau boleh tahu? Lahirnya tahun 80. 80. Nah. Di sini memang Enggak, asli di sini. Di Kudus. Di Kudus. Nah. Oke. Kudus. Yang ikut itu sih yang sama bapak saya kan dulu TNI, jadi kan kakak adik itu lahirnya beda-beda. Tertarik nih bapaknya TNI ya dulu. Mungkin nanti bisa cerita dikit ya tentang masa kecilnya Mas Heri. Akhirnya pemirsa, ternyata Mas Heri itu orang tuanya, bapaknya ternyata Iya. bapaknya adalah TNI. Kita pengen tahu dong, anak TNI itu masa lalunya, masa kecilnya seperti apa sih? Tetap di Menjemput Rezeki. Oke, sebagai seorang anak TNI, waduh kita kalau mikir anak TNI itu berarti orangnya tegas banget ya, namanya orang tua ya. Nggak TNI aja tegas, apalagi beliau Tentara Nasional Indonesia. Iya. Kita tahu seorang anggota TNI pasti akan mendidik anaknya dengan disiplin tinggi seperti Iya, yang iya. mereka dapatkan di angkatan mereka. Kalau Mas Heri sendiri, benar nggak sih Bapak juga dulu mengajar atau mendidik Mas Heri dengan cara-cara militer gitu? Enggak. Enggak. Berarti gimana mendidiknya? Biasa-biasa aja? Biasa. As orang-orang biasa gitu? Biasa. Jalan sendiri-sendiri ya. Kudus kan lahirnya? Kudus. Aslinya berarti Kudus? Kudus. Sampai akhirnya terdampar di Pekalongan. Ceritanya gimana tuh? Ketemu orang Pekalongan atau bagaimana? Enggak. Kan Kudus itu gimana sih ceritanya itu? Kudus ikut dinas di sana apa pulang lagi ke sini. Tapi aslinya Kudus. Kudus. Aslinya Kudus. Kudus, Terus dipindah Dinasin lagi, dinasnya Ya, pindah namanya lagi TNI sini. kan ini ya, pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Terus Bapak dipindah di sini. Tahun berapa? Lupa lupa. Waktu itu umurnya berapa berarti? Kurang lebih waktu dipindah dari Kudus ke Pekalongan. Ya, sekitar 8 berapa sih ya? Masih SD? Yo, enggak. Enggak, SMP? Enggak. Udah gede berarti? Udah gede. Udah gede. Udah gede kan nih. SMP? Enggak SD kayaknya. SD? Oke. Ikut orang tua yang pekerjaannya pindah-pindah. Ini nggak sih Mas kayak
apa sih kita udah cocok dengan satu lingkungan di sini terus harus pindah lagi, harus adaptasi lagi, belum tentu lingkungan yang baru cocok dengan kita. Waktu itu yang dirasakan gimana Mas Heri? Yang dirasakan kalau saya itu netep di sini itu ya udah besar, nggak pindah-pindah lagi. Udah pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Tapi langsung cocok Langsung dengan- cocok sini. di rumah ini. Di rumah ini. Oh, jadi langsung ya? Langsung di rumah Oh, ini. dari Kudus tuh langsung di sini ya? Sini, langsung sini. Oh, jadi pertama kali Mas Heri pindah dari Kudus mengikuti orang tua ya, bapaknya yang seorang TNI, itu langsung datang ke rumah ini. Jadi udah lama ya, dari Udah tahun lama. 80 sekian ketika Mas Heri umur SD gitu lah ya. SD kayaknya. Dan itu sudah langsung jadi warga negara di Kelurahan Bedan ya dulu ya, atau Kergon sini? Kergon. Sebelum akhirnya jadi Bedan Kergon gitu. Betah banget di sini berarti. Betah sini. Ada pengalaman apa ketika masa kecil dulu yang mungkin kalau diingat sekarang itu suka apa ya, bikin aku dulu nakal banget atau aku dulu Pengalamannya ya. gimana gitu. Yang namanya anak apalagi laki Nggak kan bisa ceritanya macam-macam. nggak tinggal toh. Lupa. Pengalamannya lupa. Mas Heri umurnya berapa sih? ini Ayo 80 kok lupa. 80. Berarti 80 berarti 84 ah? 220 umur nih bapaknya ya. Iya pantesan lupaan. 84 itu ya, 63. Tapi pasti ada diinget dong. Ingatnya lupa, ingatnya apa? Yang diinget adalah pertemuan dengan ibunya anak-anak. Oh iya. Kalau itu pasti inget ya? Iya. Cerita dong. Apanya ya ceritanya? Awalnya Iya. ketemu dengan ibunya anak-anak sampai akhirnya. Ya ketemunya itu deket sini wong ini nih. Apa? Ibunya anak kan kerjanya sini. Tempatnya sak kampung ini, satu kampung ini. Satu kampung kerjanya di sini. Di sini. Awalnya dulu gimana? Awalnya Tertarik dengan ibunya anak-anak itu karena apa? tertarik gimana? Tertariknya gimana? Lupa lagi. Ya. Tertariknya lupa. Iya, Ya Allah. tertariknya lupa terus ya. Apa sih yang inget apa? Coba Apanya? diinget-inget dong. Itu Hah? ibunya anak denger gak sih? Sudah. Yang diingat-ingat ya. Cantik. Nah gitu. Nah, Pasti cantik, ya, yang pertama dilihat kecantikannya. Habis itu ngobrol nyambung. Ngobrolnya nyambung. Terus kok jadi saya Mas Ya, yang saya. cerita? Apalagi gitu deh. Ayah menikah umur berapa? Tahun berapa? Tahun berapa sih ya? Tantangan buat saya ya, Iya. ini pemirsa Aku ya. lupa, ingat-ingat, emang saya lupa terus kali itu, lupa terus saya. Jadi hidup ya sudah ngikutin Iya. alur aja. Tahun-tahunnya kapan gitu nggak usah terlalu diinget-inget gitu ya. Lupanya ya, mama lupa terus. Yang jelas dengan nama ibu siapa? Ibunya Sunarti, Kalau istri? istrinya Eka Fadila. Eka Fadila. Yang jelas menikah dengan Mbak Eka, nggak tahu tahun kapan, masih juga tahun lupa. kapan. Itu sudah menghasilkan 3 anak yang 3 lucu-lucu, ya kan? Kelas 6, kelas 1, dan TK. Nikah. Mas, bagaimana mengajarkan agama ke anak-anak? Mengajarkan agama. Ini tugas orang tua agak berat juga Iya, ya. iya. Apalagi kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang. Kalau Mas Heri sendiri bagaimana? Apanya? Ngajarkan bagaimana supaya anak-anak itu apa? Ya. Agamanya kuat, mengikuti mau sholat, dan lain Oh, iya, sebagainya, iya. puasa, Ramadan. Ya itu yang pas yang tak suruh ngajarin kan itu apa mamanya ini. Dulu ndak boleh nakal sama tetangga itu. Harus sopan sama yang itu besar gitu. Gitu aja gitu. Nggak boleh yang ikut-ikut itu apa itu anak-anak yang itu nang. Yang gede kan sudah kelas 6. Iya. Artinya sudah punya opini sendiri ya, Iya. udah punya pendapat sendiri. Kadang laki apa perempuan sih yang gede? Laki. Laki. Itu Laki. kadang dekat gak sih dengan orang tua, dengan Mas Heri, Iya. bapaknya? Kadang yang namanya anak laki itu kan dekat dengan bapak gitu kan. Itu dekat nggak? Dekat. Kadang suka ngobrol apa dengan anak yang nomor 1? Suka Ngobrolnya. menasihati apa juga? Oh, nasihatin. Jadi itu kalau itu bagi orang tua po nasihatin ya kalau main nggak boleh itu nggak boleh nakal. Itu aja nggak boleh nakal. Di sini kalau itu lagi kalau waktunya sholat ya suruh sholat itu. Iya, dan nggak keras pasti ya. Hmm. Oke.
tertarik, masih banyak yang bisa saya kulik dari Mas Heri nih ya, yang pelupa ini. Iya. Makanya tetap deh untuk pemirsa yang Lah, juga ini. penasaran. Oh ini anaknya yang nomor 1 ya. Nomor 1. Nanti pengen ngobrol dengan anak nomor 1 juga. Oke, apa sih Bapak di sosok? Namanya siapa anaknya nomor 1? Nomor 1? Siapa Deral. namanya? Deral. Teral. Iya. Nanti seperti apa sosok Bapak di mata Deral? Tetap di menjemput rezeki. Oke, ini sudah ada Darel. Ini putra sulung ya, anak pertama dari Mas Heri dengan Baika. Mas Darel umurnya berapa? Tadi Bapak lupa. 12 ya? 12. Kan bener 12 kelas 6 SD. Udah puasa dong. Udah. Puasa. Puasa full. Dari umur berapa kali kuat puasa? Dari 9 tahun sudah kuat puasa sehari. Puasa sehari-sehari atau puasa beduk? Sehari dari umur 9, Masya Allah. Disuruh Bapak atau keinginan Darel sendiri? Disuruh bapak Kak, sama keinginan sendiri. Oh, disuruh Bapak sama keinginan. Bapak nyuruhnya gimana waktu nyuruh kamu puasa? Kayaknya jangan dulu 1 hari aja gitu. Dan kamu langsung bisa gitu seharian. Selama bulan Ramadan kan sebulan ya. Kamu itu pernah bolong nggak bulan Ramadan yang kemarin karena apa? Oh nggak kuat. Ada hadiah nggak dari bapak atau dari ibu kalau kamu puasai sebulan full? Apa hadiahnya biasanya? Oh. Iya itu trigger pancingan. Dan biasanya full ya. Pak, memberikan anak uang ketika mereka berhasil menjalankan ibadah puasa 1 bulan full, apalagi Darel ya, Iya. dari umur 9 sudah 30 hari puasanya. Itu memang hadiah atau bagaimana Pak? Hah? Ya memang hadiah. Hadiah ya? Hadiah. Hadiah. Adik-adiknya suka iri nggak? Hah? Bilang ada Irina. Adiknya iri nggak? Oke. Pernah nggak sih ada kamu ketika puasa terus ada godaan dan kamu nggak kuat akhirnya batal gitu? Apa? Minum. Batalnya minum. Akhirnya Darel lucu banget. Bapak menurut kamu gimana orangnya, Rel? Kalau ngelihat Bapak itu orangnya seperti apa sih? Galak, baik, atau bagaimana? Baik. Bener, ini ngomong di depan Bapak ngomongnya jangan bohong. Baik ya? Baik. Baiknya gimana? Karena kalau itu diturutin, kalau nggak diturutin kayak gitu. Kamu pengen jadi apa sih, Rel? Oh, udah gede, Rel? Belum tahu. Oh, belum tahu. Udah kelas 6 loh, belum tahu kamu pengen jadi apa? Belum. Tapi pastinya sebagai orang tua kepengen anaknya Iya. lebih baik dari Iya, orang baik. tua. Kalau Mas Heri sendiri, walaupun Darel ini belum ngerti nanti UDE jadi apa, Mas Heri ada nggak sih keinginan kepengennya Darel itu jadi ini gitu? Terserah anaknya aja bisa. Terserah. Yang Tapi tetap penting diarahkan gitu? yang penting itu kerja yang itu yang bener. Oke. Kalau Darel sudah puasa full selama dari umur 9. Kalau Mas Heri sendiri kita tahu kan pekerja keras ya kan. Siang panas-panas tetap harus puasa karena itu sudah menjadikan kewajiban. ya. Iya. Kalau Mas Heri sendiri ada pengalaman selama berpuasa puasa Ramadan gitu.
yang pernah satu hari ini kayak godaannya parah banget, godaannya kencang banget sampai pengennya batal tapi tetap harus ditahan gitu? Ya ada gitu. Godaannya itu ya gimana? Godaannya ya teman-temannya kan biasa puasa minum di depan. Oh, nah jadi itu nah, tidak menggoda sama tidak sekali ya? ada. Oke, seperti Tidak. itu. Baik, Mas Hari, ingin apa yang diinginkan Mas Heri pada anak-anak ini? Pada anak-anak tercinta ini, dari Darel, terus adiknya, sampai yang paling bontot. Apa keinginan Mas Heri kepada mereka? Keinginannya ya itu jadi anak yang itu ya, yang berbakti kepada orang tua dan itu. Jadi itu juga itu apa itu anaknya anak yang soleh dan soleha, ini pinter, ini aja. Mas Heri, di program Menjemput Rezeki ini kita ada sedikit bingkisan ya dari Batik TV. Iya, Ya, untuk narasumber kita. iya. Ini nanti bisa untuk buka ya. Ini dari Rumah Makan Puas. Lalu ini ada juga, nggak tahu saya dalamnya apa. Ini aja Darel, nanti dibuka bareng-bareng ya sama adik, sama bapak. Ini ditaruh atas aja. Ini juga ada sedikit ini. Oh iya. Dari Batik makasih TV. ya, makasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Batik TV? Ya supaya itu Batik TV lebih maju lagi, programnya lebih baik lagi dan itu ya. Ya itu aja bisa itu utarakan itu. Iya. Ya. Terima kasih Mas Hari, Iya. Darel dan adik-adiknya yang lain. Ini sebenarnya pengen ngobrol sama ibunya di mana sih? Itunya siapa? Istri saya apa bukan? Istri itu di sana. Oh, lagi di sana. Di sana. Iya, oke deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama istri ya, Mbak Eka ya. Ya sudah. Pemirsa, ini tadi obrolan kita dengan Mas Hari, bagaimana kita mengenal Mas Hari yang ternyata ada beberapa part-part dalam hidupnya yang dilupakan ya, karena memang pelupa. Yang jelas, apa yang sudah diajarkan Mas Hari kepada anak-anaknya, Darel contohnya yang sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan full dari sejak umur 9 tahun, dan ini akan menurun pada adik-adiknya. Ini contoh nyata seorang tua kepada anak-anaknya. Saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan Jangan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.